semuanya, nama saya Leo, dan saya suka bermain dengan set Lego saya lebih dari apapun. Saya punya banyak sekali balok dengan semua warna pelangi. Suatu sore, saya sedang membangun roket yang super tinggi dan super keren di kamar saya. Matahari bersinar, dan semua balok saya terhampar di lantai. Saya mengambil balok biru mengkilap yang istimewa, dan tiba-tiba, semuanya mulai terasa goyang. Kamar saya mulai berputar, dan warna-warna berputar di sekitar saya seperti komedi putar raksasa yang super cepat. Saya menutup mata sangat rapat, dan ketika saya membukanya, saya tidak lagi berada di kamar saya. Wow, saya berdiri di sebuah kota yang seluruhnya terbuat dari balok Lego. Balok merah, balok kuning, balok biru. Tapi kemudian, saya menyadari ada sesuatu yang salah. Beberapa orang Lego terlihat sangat khawatir. Di alun-alun, ada sebuah pedestal yang kosong, kristal hilang. Wajah mereka tersenyum, berubah menjadi wajah sedih dan cemberut. Warna-warna cerah kota mulai terlihat sedikit pudar, seperti gambar yang terlalu lama terkena sinar matahari. Seorang orang Lego yang lebih tua, yang terlihat seperti wali kota, sedang berbicara kepada semua orang. Dia terlihat sangat sedih. Dia menjelaskan bahwa kristal kekuatan besar kota telah menghilang. Dia mengatakan bahwa kristal itulah yang memberi Brickburg semua warnanya, energinya, dan kebahagiaannya. Tanpa itu, seluruh kota perlahan-lahan akan berubah menjadi abu-abu dan berhenti bergerak sepenuhnya. Oh tidak, ini adalah masalah besar. Saya tidak bisa hanya berdiri dan melihat tempat yang luar biasa ini memudar. Saya tahu bahwa meskipun saya hanya seorang anak kecil, hanya mungkin, saya bisa membantu mereka menemukan kristal yang hilang dan menyelamatkan hari itu. Saya mendekati wali kota yang sedih itu. Saya menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Pak Wali Kota, Pak, nama saya Leo. Mungkin saya bisa membantu Anda menemukan kristal itu." Wali kota menatap saya. Alis balok Legonya terangkat karena terkejut. Dia melihat bahwa saya tidak terbuat dari plastik seperti yang lain. "Kamu berbeda," katanya. "Tapi kamu memiliki tatapan berani di matamu." Dia memberitahu saya bahwa ini adalah misi yang sangat berbahaya. Tetapi karena saya menawarkan bantuan, dia akan memberi saya kesempatan. Wali kota mengatakan saya tidak perlu pergi sendiri. Dia memanggil dua karakter Lego paling keren yang pernah saya lihat. Petugas Clutch, seorang polisi pemberani dan serius dengan topi polisi keren dan kacamata hitam mengkilap. Yang kedua adalah robot super pintar bernama Bolt. Wow, saya punya tim sendiri. Ini semakin luar biasa setiap detiknya. Petugas Clutch menjelaskan langkah pertama kami. Dia telah menemukan bulu berkilau aneh di dekat alas kosong tempat kristal itu dulu berada. Itu bukan bulu Lego biasa. Itu berkilau di gas nash wasted lane. Dan senalilust, Bolt menggunakan mata pemindainya untuk menganalisisnya. Analisis selesai. Bolt berbunyi, "Bulu ini milik naga kristal. Naga-naga ini diketahui hidup di gua berwarna-warni di tepi Brickburg." Perjalanan kami ke gua berwarna-warni sangat keren. Kami melewati pinggiran kota Lego, tempat rumah-rumah lebih kecil dan jalan-jalan lebih sepi. Jalan itu membawa kami ke hutan yang terbuat dari balok Lego hijau dan coklat. Saat kami semakin dekat ke gua, tanah mulai berubah. Alih-alih balok hijau dan coklat biasa, jalannya sekarang terbuat dari balok berkilau, transparan dalam berbagai warna. Pintu masuk gua adalah sebuah lengkungan besar yang terbuat dari balok ungu dan balok biru yang bersinar. Itu terlihat sangat ajaib dan, sejujurnya, sedikit menyeramkan. Petugas Clutch menyalakan senter Legonya, dan sinarnya yang kuning menembus kegelapan di dalamnya. "Tetap dekat, tim," katanya dengan suara polisi pemberani. Saya menarik napas dalam-dalam dan mengikutinya serta Bolt ke dalam gua yang bersinar. Di dalam, itu bahkan lebih menakjubkan. Dinding gua ditutupi kristal raksasa yang bersinar dengan cahaya lembut dan hangat. Ada kristal merah, ada kristal hijau, ada kristal biru. Itu sangat indah. Tapi kami tidak hanya di sini untuk melihat hal-hal yang indah. Kami memiliki misi untuk diselesaikan. Saat kami berjalan lebih dalam, kami sampai pada sebuah teka-teki. Jalannya terhalang oleh pintu raksasa yang terbuat dari balok Lego berwarna-warni. Ada panel di sebelahnya dengan pola ruang kosong. Kami harus mencari tahu kombinasi yang tepat untuk membukanya. Bolt berguling maju dan memindai pintu. "Ini adalah teka-teki urutan warna," dia berbunyi. "Kita harus menempatkan balok berwarna yang benar ke dalam panel untuk membuka kunci pintu." Kami melihat sekeliling dan melihat tumpukan balok Lego lepas dengan warna berbeda di dekatnya. Saya melihat dinding di sebelah pintu dan melihat pola warna samar yang dicat di sana.
Merah, lalu kuning, lalu biru, lalu hijau. Saya melihatnya, teriak saya. Ini adalah pola. Saya mengambil balok merah dan meletakkannya di slot pertama. Petugas clutch menemukan yang kuning, dan saya meletakkan yang biru dan hijau setelah itu. Terdengar bunyi klik yang keras, dan pintu Lego raksasa perlahan-lahan bergemuruh terbuka. Kami berhasil. Setelah memecahkan teka-teki, kami berjalan melewati pintu besar dan masuk ke gua besar. Itu adalah ruangan terbesar yang pernah saya lihat, dan dipenuhi tumpukan harta karun Lego yang berkilau. Ada balok emas, pedang perak, permata berkilau di mana-mana. Dan tepat di tengah-tengah semuanya, tidur di tumpukan balok berkilau raksasa, ada seekor naga. Itu terbuat dari balok biru dan ungu transparan yang indah. Sayapnya berkilauan dengan semua warna pelangi. Kami berjingkat mendekat, berusaha tidak membangunkan makhluk raksasa itu. Tapi kaki saya tidak sengaja menginjak balok Lego yang lepas, dan itu membuat suara klik yang keras. Mata naga itu terbuka. Ia mengangkat kepalanya yang besar dan mengeluarkan raungan dahsyat yang bergema di seluruh gua. Roar! Itu bukan raungan marah loh. Kedengarannya lebih seperti raungan terkejut, atau mungkin bahkan raungan mengantuk. Naga itu menatap kami dengan mata besarnya yang ingin tahu. Ia sama sekali tidak terlihat jahat. Ia sebenarnya terlihat agak ramah. Kami menemukan bulu ini, kata saya dengan suara kecil. Kami berharap Anda bisa membantu kami. Kristal kekuatan besar dari Brickburg hilang. Batu kota yang berkilau itu? Aku tidak mengambilnya. Naga itu menggeram. Aku suka benda-benda berkilau, tapi aku tidak akan pernah mengambil sesuatu yang begitu penting. Aku melihat robot kecil yang cepat mengambilnya dan berlari menuju pabrik tua. Naga itu yang bernama Glimmer merasa tidak enak karena ada yang mengira dia telah mengambil kristal itu. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah teman, dia menawarkan untuk membantu kami. Pabrik itu jauh, kata Glimmer. Naiklah ke punggungku. Aku akan menerbangkanmu ke sana. Wow, naik naga sungguhan. Petugas clutch terlihat sedikit gugup, tetapi saya sangat bersemangat. Bolt menghitung bahwa terbang akan 97% lebih cepat daripada berjalan. Jadi, kami semua dengan hati-hati naik ke punggung Glimmer yang kuat dan berkilau. Dia melebarkan sayapnya yang megah, dan dengan kepakan yang kuat, kami terangkat dari tanah. Terbang di atas naga adalah perasaan paling menakjubkan yang pernah ada. Kami melayang keluar dari gua dan ke langit, menuju pabrik. Glimmer si naga menerbangkan kami melintasi pemandangan Lego. Dari ketinggian, saya bisa melihat peta kota itu memudar. Warna-warnanya hampir semuanya hilang, dan semuanya terlihat abu-abu dan sedih. Itu membuat saya semakin bertekad untuk mendapatkan kembali kristal itu. Kami segera melihat pabrik di kejauhan. Itu adalah bangunan besar berwarna abu-abu dengan banyak pipa dan roda gigi bagian luarnya. Itu rada menakutkan, Tuan. Hanya sampai sini aku bisa pergi. Hati-hati, Desa. Robot yang kulih lalat licik. Kami berterima kasih kepada Glimmer atas tumpangannya dan berjanji akan berhati-hati. Pintu pabrik terkunci rapat, panel rumit penuh tombol dan roda gigi berputar. It's ironic that's priest boundary. Petugas clutch menggaruk kepalanya. Ini jauh di atas gaji saya, katanya. Lihat, teriak saya menunjuk. Kita hanya perlu memutar yang merah, lalu yang biru, lalu yang kuning. Suara klik, pintu berat berderit terbuka. Kerjasama untuk kemenangan. Di dalam pabrik gelap, penuh mesin aneh. Dengungan samar terdengar dari lebih dalam. Kami tahu kristal semakin dekat. Kami bergerak melalui sabuk konveyor dan lengan robot. Sekelompok robot kecil bermata merah berguling keluar, menghelalet. Ensuba pesha robot the East. Searching May 50 filming. Itu super lucu. Saat mereka terganggu, Bolt menggunakan magnet di lengannya untuk menempelkan dua robot penjaga terbesar. Mereka hanya berputar-putar, tidak bisa bergerak. Saya melihat tombol merah besar di panel kontrol yang bertuliskan pembalik sabuk konveyor. Saya punya ide. Saya menghindari robot dan berlari ke panel. Saya menekan tombol dengan sekuat tenaga. Sabuk konveyor tempat kami berdiri tiba-tiba mulai bergerak mundur. Itu membawa sisa robot-robot pemarah itu pergi, membawa mereka semua ke sisi lain pabrik. Pemikiran yang bagus, Leo, teriak petugas clutch. Kami telah membersihkan jalan. Sekarang kami bisa melihat robot licik yang Glimmer ceritakan. Itu adalah robot kecil yang berkarat, dan dia memegang kristal kekuatan besar. Kristal itu bersinar redup, tetapi warna pelangi indahnya masih ada. Robot itu mencoba mencolokkan kristal itu ke mesin raksasa yang rusak. Dia hanya ingin memperbaiki rumahnya, tetapi dia menyakiti Brickburg untuk melakukannya.
Berhenti, kata saya dengan lembut. Kamu tidak perlu melakukan itu. Kami bisa membantumu. Saya menjelaskan bahwa kristal itu milik semua orang di Brickburg dan bahwa mengambilnya membuat semua orang sedih. Petugas Clutch memberitahu robot itu bahwa kami bisa meminta mekanik kota datang dan memperbaiki pabrik dengan cara yang benar. Robot itu melihat kristal yang meredup, lalu ke wajah ramah kami. Ia perlahan-lahan berguling maju dan meletakkan kristal kekuatan di tangan saya. Itu berat tetapi terasa hangat dan penuh energi. Kami berhasil. Kami telah mendapatkan kembali kristal itu. Kami bergegas kembali ke pusat kota secepat mungkin. Saya naik ke alas dan meletakkan kristal kekuatan besar kembali ke tempatnya. Seketika, cahaya pelangi yang cemerlang meledak dari kristal dan menyebar ke seluruh kota. Warna-warna kembali, lebih cerah dari sebelumnya. Musik mulai diputar lagi, dan semua bangunan yang pudar dan abu-abu kembali ke warna-warna cerah dan bahagia mereka. Semua orang Lego bersorak. Mereka mengangkat saya ke pundak mereka. Mereka mengangkat petugas Clutch ke pundak mereka. Mereka mengangkat Bolt ke pundak mereka. Wali kota memberi kami semua medali atas keberanian kami. Saya belajar hari itu bahwa dengan teman-teman yang baik, sedikit keberanian dan dengan bekerja sama, Anda dapat menyelesaikan masalah apapun. Dan itulah petualangan terbaik dari semuanya. Ketika saya membuka mata lagi, saya kembali di kamar saya, memegang balok biru yang istimewa itu. Tapi sekarang saya tahu bahwa setiap kali saya bermain dengan Lego, saya tidak hanya membangun, saya menciptakan dunia di mana petualangan luar biasa bisa terjadi. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, saya akan kembali ke Brickburg untuk petualangan lain. Karena dengan Lego, segala sesuatu mungkin terjadi. Sampai jumpa lagi teman-teman. Ingatlah, dengan imajinasi, keberanian, dan teman-teman yang baik, kalian bisa menyelamatkan hari itu juga.